Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami ulang kembali berita-berita sekitar Sulawesi Selatan pilihan kami hari ini. Diduga mengantuk, mobil menabrak pemotor yang berboncengan 3. 2 orang tewas, seorang korban dalam kondisi kritis. Evakuasi ular sepanjang 5 meter berlangsung dramatis. Ular sempat melilit tangan petugas damkar. Samsuari, caleg Demokrat yang membagi-bagi uang saat kampanye dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda 3 juta rupiah. Pengadilan Negeri Bulukumba memvonis bersalah pada caleg Demokrat yang membagi-bagikan uang saat kampanye. Samsuari dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda 3 juta rupiah. Rekaman video pada 30 November tahun lalu menjadi bukti Samsuari, caleg DPRD Dapil 2 Sulawesi Selatan, membagikan amplop berisi uang tunai Rp50.000 kepada warga. Caleg dari Partai Demokrat ini membagi-bagikan uang di lokasi kampanye di Kelurahan Eka Tiro, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba. Warga terlihat antre untuk mendapatkan uang agar caleg DPR RI Dapil 2 Sulawesi Selatan yang didukungnya terpilih. Rekaman video ini dibuat Panwascam yang mengawasi kampanye. Pengawas kelurahan sudah memperingatkan Syamsuri bahwa yang dilakukannya adalah kategori pelanggaran pemilu, tapi tidak didengarkan. Akhirnya Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman kurungan 8 bulan penjara dan denda 3 juta rupiah masa percobaan hukuman 1 bulan. Pasal 523 ayat 1 junto pasal 27 huruf C, hukuman 8 bulan dan denda 3 juta. Dalam rilis Bawaslu RI tahun 2023 lalu, Kabupaten Bulukumba masuk dalam zona merah dalam kasus tindak pidana pemilu atau TPILU. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, dugaan intimidasi kepala desa dalam menentukan pilihan capres tertentu tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, namun hal itu juga terjadi di Sulawesi. Dugaannya adalah dengan menggunakan instrumen dana desa oleh oknum-oknum penegak hukum. Tekanan pada kepala desa untuk mendukung capres tertentu diutarakan kembali oleh Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Sekretariat Tim Pemenangan Daerah atau TPD Ganjar Mahfud. Walau tidak membeberkan data secara detail, Hasto menegaskan intimidasi terhadap kepala desa menggunakan instrumen dana desa oleh oknum-oknum penegak hukum. Salah satunya tujuan adalah agar isu satu putaran pada Pilpres 14 Februari mendatang dapat terwujud. Bentuk intimidasi termasuk kepada kepala desa. Ada yang menggunakan instrumen dana desa. Kemudian ada oknum-oknum aparat hukum yang melakukan tekanan kepala desa. Lalu mengatakan masih mau tidur sama istrinya tidak. Itu kan suatu bentuk intimidasi. Kalau masih mau artinya ya dukung. Jangan dukung yang itu, dukung yang ini. Nah ini kan sesuatu yang tidak baik. Milad ke-51 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dipusatkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Acara ini dihadiri ribuan kader P3 serta partai pendukung koalisi Capres Ganjar Mahfud. Presiden Jokowi tidak tampak hadir dalam acara ini. Puncak ulang tahun atau Milad ke-51 P3 dipusatkan di Kota Makassar. Milad yang diadakan hari Sabtu di Gor Sudiang di Kecamatan Biringkanaya dihadiri ribuan anggota dan simpatisan P3. Acara ini juga dihadiri petinggi tim pemenang nasional TPN Ganjar Mahfud seperti Rashid, Puan Maharani, Hasto Sandiaga Uno. Walau tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi, Ketua Umum P3 meminta agar kader P3 tidak kehilangan semangat juang. Kader-kader Partai Persatuan Bangunan, kita tidak boleh kecil hati. Kita tidak boleh kecil hati, kita tidak boleh kehilangan semangat bahwa hari ini di acara harlah tidak dihadiri sebagaimana biasa
oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Insya Allah. Ketua Umum P3 juga menggemakan pada tahun 2024 hingga 2029 mendatang Indonesia akan memiliki presiden baru yang akan terus bersama dengan P3. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Jelang pemilihan umum yang tinggal menghitung hari, puluhan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar berjalan kaki di lokasi Car Free Day menyerukan pemilu damai. Spanduk bertuliskan pemilu damai dibentangkan di lokasi Car Free Day Jalan Boulevard Makassar Minggu pagi. Inilah yang dilakukan puluhan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dalam sosialisasi pemilu damai. Mereka menggunakan pengeras suara untuk menyerukan kepada pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Warga juga diharapkan menjadi pemilih cerdas dengan tidak mudah termakan informasi hoaks serta tidak golput. Kepada warga, terlepas dari perbedaan kita, maka tetap kita harus menjaga pemilu ini damai. Karena tentunya tidak mungkin kita paksa semua orang sama kan. Tapi yang satu adalah menggunakan hak pilih secara cerdas. Banyak hoaks sekarang, tapi tolong dicek supaya tidak terjadi disinformasi lebih lanjut. Diduga mengantuk, sebuah minibus di Kabupaten Pangkep seruduk pemotor yang berboncengan 3. 2 orang tewas sementara seorang korban dalam keadaan kritis. Satu keluarga berboncengan motor diseruduk sebuah minibus di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Maarang, Kabupaten Pangkep pada Minggu pagi. Ketika korban, ayah, ibu, dan anak pun bersimpah darah terkapar di jalan raya. Sang ibu bernama Hasna tewas di tempat kejadian. Sang ayah bernama Abdul Rashid meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Sementara sang anak Atia Husnia masih kritis karena mengalami sejumlah patah tulang di bagian tubuhnya dan belum sadarkan diri. Kasus ini pun telah ditangani unit Laka Lantas Polres Pangkep. Diduga sang sopir mengantuk hingga tidak memperhatikan motor yang ada di depannya. Hidayat Ali sang sopir kini dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Toyota Kijang Innova nomor register DD 1519 SY yang dikemudikan oleh Hidayat Ali yang bergerak dari arah selatan ke utara, menabrak dari belakang sebuah sepeda motor. Kondisi korban boncengan sepeda motor atas nama perempuan Hasna meninggal dunia di TKP. Kemudian pengendaranya atas nama Abdul Rashid dan Atia Husnia. Kondisi pengemudi mobil alhamdulillah dalam keadaan sehat dan sudah diamankan di ruang unit Laka Lantas Polres. Kini barang bukti yakni motor korban yang rusak dan mobil pelaku disita polisi. Pelaku terancam hukuman 6 tahun kurungan penjara. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.